Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat para pecinta Tosanaji. Berbudaya dengan keris, bukan dengan linggis. Teman-teman sekalian, saya sedang berada di belakang rumah ini. Jadi ada di sawah lapang yang sangat luas sekali, dan suasana desa begitu asri tentunya. Pedesaan merupakan suatu lokasi yang identik, yang masih menyimpan keris-keris yang sangat bernilai tinggi secara nilai sejarah maupun itu secara nilai ekonomi. Karena memang keris-keris di desa-desa itu, teman-teman, itu identik keris yang masih murni ya, terjaga keasliannya. Dan tentunya keris tersebut merupakan keris yang dibuat pada era-era kerajaan di zaman dulu, dari era Singosari, Mojopahit, dan kerajaan-kerajaan lainnya. Sahabat-sahabat sekalian, sebetulnya ini adalah keris yang kemarin sempat saya review dalam keadaan masih kotor dan dalam keadaan masih berkarat. Nah, di sini sudah saya tandai sebetulnya. Nah, ini adalah keris berdapur Singo Barong, tentunya ada Luk 5, Singo Barong Luk 5. Jadi penyebut last name-nya itu 5, Luk-nya itu harus disebutkan, teman-teman. Singo Barong. Karena Singo Barong itu meskipun merbawani dan juga cukup cukup sulit memang untuk ditemui. Dan tentunya keris Singo Barong ini identik dengan ageman-ageman khusus, yang dimana pada waktu era kerajaan dulu hanya diagem oleh para pangreh projo, para saudagar-saudagar besar, para pemodal-pemodal besar, dan juga para panglima-panglima perang. Langsung saja kita menuju bagaimana bentuk kerisnya. Namun sebelumnya, ini adalah warangka kayu timungu yang cuil di sini. Ini bisa diservis nanti, katakanlah ini bisa ditambal, nanti akan kembali seperti semula. Nah, sahabat-sahabat sekalian, coba kita langsung buka saja seperti apa kerisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Nah, ini teman-teman sekalian. Jadi kalau kemarin tampilannya masih berkarat, kotor, dan tentunya kurang menarik begitu, karena memang keadaan kotor gitu. Ini saya warangi karena memang karatnya itu betul-betul tebal, teman-teman. Kalau tidak terlalu tebal dalam artian bersih ya, namun tidak begitu berkarat, itu saya tidak warangi sih sebetulnya, karena memang saya sukanya yang masih dalam keadaan kotor sih sebetulnya. Namun ternyata kok diwarangi kok malah pamornya itu betul-betul ngebior, ndeling, dan ini betul-betul khas daripada Tangguh Purabaya. Nah, sedikit cerita bahwa Tangguh Purabaya itu merupakan suatu kerajaan ya, yang ada pada era Mataram. Dulu Panembahan Senopati Mataram itu pernah mengekspansi secara militer ya, 2 kali bahkan. Namun 2 kali serangan dari Panembahan Senopati, Purabaya ini mampu memukul mundur daripada pasukan Panembahan Senopati. Nah, para ahli sejarah mengatakan dalam pertempuran tersebut, kenapa kuatnya benteng pertahanan daripada Purabaya atau Mediun itu juga ada andil daripada senjata-senjatanya yang sangat-sangat bagus, kuat, dan juga mempunyai kekuatan-kekuatan spiritual. Itu para ahli sejarah mengatakan. Nah, termasuk keris berdapur Singo Barong Luk 5 ini merupakan tangguh atau babaran buatan daripada empu yang ada pada era Purabaya Mediun. Coba kita perhatikan secara pasikutannya, ini sangat khas sekali teman-teman sekalian. Dan juga khas daripada ornamen ganan, atau biasa disebut kalau seperti ini bentuk makhluk ya, atau stilasi, itu cenderung pada garap ganan yang primitif. Misalkan ganannya itu berupa singo, maka singonya itu primitif ya, jadi agak samar-samar seperti itu, primitif, agak buatan-buatan zaman primitif, era
era Mataram kuno. Maupun Ganan seperti halnya Nogososro itu juga sama. Nogosiluman itu juga sama, primitif. Itu khas daripada Mediun, teman-teman sekalian. Coba kita perhatikan pada sisi pamornya. Ini adalah pamor pendaringan gebak, teman-teman. Dan yang menjadi keunikan dan keuntungan, ya, termasuk ini saya untung dapat keris ini. Itu pamornya masih deling banget dan masih utuh dari ujung panates sini itu sampai pangkal wilah di sini. Bahkan itu menyeluruhi, ya, seluruh bagian gonjonya. Sangat mantap sekali. Ini termasuk masterpiece ini, teman-teman. Singobarang secara aspek filosofi, teman-teman, merupakan keris yang diagem oleh para panggrih projo, oleh para petinggi-petinggi kerajaan zaman dulu, sehingga mempunyai tuah-tuah tertentu. Contohnya adalah sebagai penguat daripada jabatan-jabatan tertentu, disegani oleh banyak orang, karena memang singo itu adalah suatu lambang keperkasaan, ketegasan, kedisiplinan, dan juga kedudukan yang sangat tinggi, ditakuti oleh para rawan. Dan juga singo itu merupakan raja rimba, gitu ya, sehingga singo itu adalah lambang kekuatan bagi pemimpin-pemimpin yang mengagem keris ini. Nah, sahabat-sahabat sekalian, lebih jelasnya bahwa keris ini merupakan garap, ya, tangguh abad ke-15. Sangat-sangat utuh sekali, teman-teman. Ini termasuk saya beruntung ini dapat keris seperti ini. Pamornya pun begitu mantap, teman-teman. Ini coba Anda perhatikan. Pendaringan gebak secara aspek filosofi, pendaringan itu adalah tempat beras. Gebak itu full atau penuh. Jadi pendaringan gebak adalah tempat beras yang penuh. Sehingga ini berkaitan dengan rezeki yang lancar, begitu, teman-teman sekalian. Terima kasih yang sudah menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai referensi ilmu pertosan Ajen di Nuswantoro ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.